warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Alfariji. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis dengan NPM 101-24157 dengan jurusan S1 Manajemen. Nah, saya di sini ingin menjelaskan tentang Ma'rifatullah. Nah, Ma'rifatullah adalah proses mengenal Allah dengan hati, akal, dan pengalaman hidup. Nah, materi ini berisi penjelasan yang lebih rinci. Nah, ada 2 ayat Al-Quran sebagai landasannya serta tujuan Ma'rifatullah yang dijabarkan. Nah, yang pertama itu ada di pengertian Ma'rifatullah. Nah, untuk Ma'rifatullah berasal dari kata Ma'rifah yang berarti pengetahuan mendalam. Dalam konteks spiritual, Ma'rifatullah berasal mengenal Allah bukan hanya dengan akal tetapi juga dengan hati yang makin dan pengalaman hidup yang menguatkan keyakinan tersebut. Nah, mengenal Allah bukan hanya sekedar mengetahui nama dan sifatnya, tetapi juga merasa bahwa Allah selalu hadir, dekat, dan terlibat dalam setiap kejadiannya, baik itu menyenangkan maupun mendalami kesulitan dalam ujiannya. Nah, semakin dalam mengenal seseorang terhadap Allah, semakin stabil juga hati dan akhlaknya. Ada 2 ayat Al-Quran yang menjelaskan. Yang pertama itu ada di Quran Surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ayat ini menjadi dasar bahwa tujuan menciptanya manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun, ibadah tidak muncul begitu saja tanpa mengenal siapa yang diibadahinya. Oleh sebab itu, ulama menjelaskan bahwa liya'budun itu juga dapat memaknai sebagai liya'rifun, agar mereka mengenalku gitu. Dengan mengenal Allah, seseorang akan beribadah bukan karena paksaan atau kebiasaan, tetapi juga karena cinta, kesadaran, dan kedekatan. Inilah esensi ibadah yang benar. Dan juga ada di Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi, fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ayat ini merupakan perintah langsung dari Allah untuk mengetahui dan memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Pengetahuan ini tidak berhenti pada lisan, tetapi menyatu dalam hati yang tercermin dalam perilaku. Kata fa'lam atau yang diartikan dengan ketahuilah menunjukkan bahwa mengenal Allah adalah proses belajar yang terus berlangsung. Nah, semakin seseorang memahami kebesaran, kesabaran, terus kasih sayang dan kekuasaan Allah, semakin kuat imannya. Nah, semakin tenang juga hatinya dan semakin lurus perjalanan hidupnya. Begitu. Dan juga ada yang ketiga adalah tujuan Ma'rifatullah. Ada tiga tujuan. Yang pertama itu adalah menguatkan iman secara menyeluruh, yaitu Ma'rifatullah membuat seseorang memiliki keyakinan yang tidak mudah digoyah. Ia juga memahami bahwa segala sesuatu menjadi karena izin Allah, sehingga ujian dan cobaan membuatnya putus asa. Dan juga yang kedua ada di membentuk akhlak yang mulia. Nah, orang yang mengenal Allah akan merasa diawasi olehnya. Nah, hal ini membuat menjauhinya dosa, menjaga lisan, memperbaiki hubungan dengan manusia, dan berusaha melakukan kebaikan dengan ikhlas gitu. Dan juga ada yang ketiga adalah menumbuhkan ketenangan hati. Nah, hati menjadi tenang ketika seseorang menyadari bahwa Allah selalu bersamanya. Masalah hidup tidak hanya menakutkan, karena ia yakin bahwa Allah menjaga dan maha mengatur. Begitu. Nah, Ma'rifatullah adalah perjalanan panjang yang tidak pernah selesai. Semakin seseorang mendekat kepada Allah, semakin besar pula kedamaian yang ia rasakan. Terpenting adalah terus berusaha memperbaiki niat, menjaga hubungan dengan Allah secara tiap hari, dan juga jangan lupa bersedekah atau enggak mencari amal baik dengan Allah
setiap harinya. Begitu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.